Hai semuanya, kalian pernah nggak sih mikir kenapa kalau siang bolong kita ngerasa gerah banget, tapi pas malam atau hujan tiba-tiba menggigil? Atau kenapa es batu bisa mencair dan air bisa mendidih? Nah, semua itu berhubungan sama suhu dan kalor. Di video ini, kita bakal kupas tuntas apa itu suhu dan apa itu kalor. Yuk langsung aja kita mulai. Wah, tehnya panas banget. Tapi kenapa ya teh bisa panas terus nanti bisa jadi dingin? Karena itu kerjaanku. Aku kalor, makhluk panas yang suka pindah-pindah. Hoi, aku suhu. Yuk belajar bareng sama suhu dan kalor. Pertama-tama kita bahas dulu yuk, apa sih suhu itu? Suhu adalah ukuran tingkat panas atau dinginnya suatu benda. Nah, suhu ini nggak bisa diukur cuma pakai perasaan atau tangan kosong, karena indera kita bisa salah. Misalnya, tangan kita habis memegang es lalu memegang air biasa. Air itu akan terasa hangat padahal sebenarnya biasa saja. Makanya, untuk mengukur suhu, kita butuh alat bantu yang namanya termometer. Termometer memiliki cairan khusus, biasanya air raksa atau alkohol, yang bisa mengembang kalau kena panas. Terus, skala suhu itu ada beberapa loh. Yang paling umum ada 3. Yang pertama, Celcius, merupakan skala yang paling sering kita pakai sehari-hari. Di skala ini, air membeku di 0 derajat Celcius dan mendidih di 100 derajat Celcius. Yang kedua ada Fahrenheit, umumnya dipakai di Amerika Serikat. Di skala ini, air membeku di 32 derajat Fahrenheit dan mendidih di 212 derajat Fahrenheit. Yang ketiga ada Kelvin, skala suhu yang dipakai di dunia sains dan fisika karena 0 Kelvin itu adalah 0 absolut, titik di mana partikel tidak bergerak sama sekali. Selanjutnya yaitu ciri-ciri suhu. Suhu memiliki beberapa ciri penting nih guys. Yang pertama, tidak bisa dirasakan secara tepat tanpa alat. Jadi, tangan kita tidak bisa menjadi termometer ya. Kedua, suhu rendah bikin benda terasa dingin, dan suhu tinggi membuat benda terasa panas. Yang ketiga, satuan suhu berbeda-beda tergantung skala yang dipakai, Celcius, Fahrenheit, atau Kelvin. Suhu itu konsep ilmiah yang harus diukur dengan presisi. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu kalor. Kalau suhu itu ukurannya, maka kalor adalah energi panasnya. Kalor berpindah dari benda yang suhunya tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah. Misalnya, kamu memegang cangkir kopi panas. Kalor dari kopi akan berpindah ke tangan kamu, makanya tangan kamu merasa panas. Sebaliknya, kalau kamu memegang es batu, tangan kamu akan menjadi dingin, karena kalor dari tangan kamu pindah ke es. Dalam fisika, besar kalor ini bisa dihitung dengan rumus Q sama dengan M kali C kali delta T, di mana Q sama dengan kalor dalam satuan joule, M sama dengan massa benda dalam satuan kilogram, C sama dengan kalor jenis, dan delta T sama dengan perubahan suhu. Nah, kalor itu bisa berpindah dengan 3 cara utama, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama, konduksi. Kalor berpindah lewat zat padat tanpa ada partikel yang ikut berpindah tempat. Contohnya, sendok logam yang dicelupkan ke teh panas, bagian ujung sendok yang di luar gelas juga ikut panas. Yang kedua, konveksi. Kalor berpindah lewat zat cair atau gas dan partikelnya ikut bergerak.
Contohnya, saat kita masak air panas di bawah naik ke atas, air dingin di atas turun ke bawah. Sirkulasi ini membuat seluruh air akhirnya panas merata. Yang ketiga, radiasi. Ini unik karena tidak butuh zat perantara. Kalor berpindah melewati gelombang elektromagnetik. Contohnya, panas matahari. Padahal jaraknya jutaan kilometer, tapi kita bisa merasakan hangatnya. Karena radiasi bisa melewati ruang hampa. So, hari ini kita udah belajar suhu merupakan ukuran panas atau dingin, kalor, energi panas yang berpindah, dan ada 3 cara perpindahan kalor yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Gimana? Seru kan belajar fisika? Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman kamu. Tulis di kolom komentar kamu paling sering merasakan kalor di situasi apa. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.